Salomo, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani standar. Selomo, bahasa Ibrani Tiberia. Selomo, bermakna damai. Bahasa Arab. Sulaiman adalah seorang putra Raja Daud, yang kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud, ayahnya. Ibunya bernama Batsyeba binti Eliam. Riwayat Salomo terutama diketahui dari catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, yang diyakini paling lambat dilengkapi pada abad keempat sebelum Masehi, dan didukung oleh tulisan-tulisan Yahudi dan Kristen. Sejumlah peninggalan arkeologis membuktikan sejumlah fakta yang disebutkan dalam catatan-catatan kuno tersebut. Menurut 2 Tawari 1 ayat 1-13, Salomo dikisahkan sebagai raja yang bijaksana. Kebijaksanaannya itu diperolehnya karena anugerah Tuhan. Kitab Amsal, Pengkhotbah, Mazmur dan Kidung Agung dipercaya ditulis oleh Raja Salomo. Kelahiran Salomo. Di dalam kitab 2 Samuel dicatat bahwa Salomo lahir di Yerusalem, dan juga terdapat kisah yang melatar belakangi kelahirannya. Raja Daud berhubungan gelap dengan Batsyeba, ibu Salomo, ketika perempuan itu masih menjadi istri Uria orang Het, salah seorang pahlawan Daud. Ketika Batsyeba hamil dari hubungan itu, maka Daud kemudian memerintahkan agar Uria dikirimkan ke garis paling depan dari peperangan supaya ia mati terbunuh. Setelah Uria mati, dan lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya, dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk membuka kejahatan itu serta hukuman yang akan diberikan Tuhan, sehingga Daud menyesal. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. 3. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu, dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Salomo, ia merupakan sosok raja yang bijaksana. Kebijaksanaannya karena Salomo merupakan sosok raja yang sangat mengasihi Allah. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu, yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung. Ia merupakan sosok raja yang bijaksana. Kebijaksanaannya karena Salomo merupakan sosok raja yang sangat mengasihi Allah. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia,
benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Kejatuhan Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13. Inilah kejatuhan Salomo, manusia paling bijak pada waktu itu, bahkan mungkin hingga kini, ternyata jatuh ke dalam kebodohan. Ayat 1-22 menggambarkan 4 hal di mana Salomo jatuh. Apakah standar untuk menyebut bahwa Salomo telah jatuh? Standar satu-satunya adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh memiliki Allah lain. Keluaran 20 ayat 3. Ulangan 6 ayat 4-5, Ulangan 12 ayat 29-32, Ulangan 13 ayat 4-5. Tetapi inilah justru kejatuhan Salomo. Penyembahan berhala. Bagaimana mungkin Allah tidak menghancurkan dia, yang telah berkhianat, dengan begitu berani? Tetapi keberdosaan Salomo tidak langsung mulai dengan dosa penyembahan berhala. Dosanya dimulai dari hal yang sepertinya tidak terlalu berbahaya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab suci. Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14 Tuhan telah menyatakan syarat agar Salomo dan kerajaan Israel terus menikmati berkat Tuhan, yaitu dengan hidup menurut jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Salomo gagal melakukan itu dengan mencintai perempuan-perempuan asing, walaupun Tuhan telah melarangnya di dalam Ulangan 7 ayat 1-4. Mengapa Tuhan tidak mau orang Israel kawin campur dengan penduduk Kanaan? Karena perkawinan itu akan menyeret umat Tuhan menjadi penyembah berhala. Larangan Tuhan diberikan olehnya agar kita tidak menjalani hidup yang rusak. Allah mau manusia menikmati dirinya dan hidup yang Dia anugerahkan. Itulah sebabnya Dia memberikan peraturan-peraturannya. Pikiran kita yang dikuasai oleh kedagingan tidak akan sanggup melawan pikatan dosa yang ditebarkan di depan kita. Salomo mengabaikan firman Tuhan ini. Dia menikahi siapa saja yang menarik hatinya, sehingga dia mempunyai 700 orang istri berdarah bangsawan dan 300 orang gundik. Alkitab mengatakan bahwa pengaruh perempuan-perempuan asing ini perlahan-lahan mengubahkan Salomo. Dia tidak langsung dipikat dan dijauhkan dari Tuhan, tetapi ketika dia telah menjadi tua. Pengaruh yang begitu besar ini membuat orang sebijak Salomo tidak lagi memegang kebenaran. Salomo menyembah berhala. Setelah Salomo menjadi tua dia melakukan penyembahan berhala. Dia menyembah dewa-dewa yang menjijikkan. Dia menyembah Asyitoret, ilah pemberi kesuburan dan dipuja dengan seks yang liar. Dia juga menyembah dewa-dewa menjijikkan lainnya yang terus menjadi jerat dari kehidupan orang-orang Israel di Kanaan. Salomo tidak sadar bahwa bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa itu jauh lebih miskin dan lemah dari Israel. Penyembahan berhala sungguh merupakan sesuatu yang bodoh. Bodoh tetapi tidak disadari oleh orang paling bijak sedunia ini. Tidak cukup sampai di sini. Salomo bahkan ikut membakar ukupan, memberikan korban, dan sujud menyembah kepada seluruh dewa-dewa para istrinya ini, dan mendirikan tempat-tempat khusus untuk menyembahnya. Ayat 7. Hati Salomo tidak lagi menyembah Tuhan, sekarang dia menjadi penyembah berhala yang menjijikkan hati Tuhan. Salomo telah merusakkan segala yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Salomo melupakan Tuhan dan tidak lagi mempunyai gairah hati yang diberikan hanya kepada Tuhan. Dia tidak lagi mampu memiliki hati yang didedikasikan kepada Tuhan. Ayat 11-13 mengatakan bahwa Tuhan sangat marah kepada Salomo. Dia berniat menghancurkan kerajaan Salomo dengan membaginya menjadi dua. Tetapi, dikatakan di dalam ayat 13, Allah tidak ingin melakukannya pada waktu Salomo masih hidup. Dia akan memecahkan kerajaan itu ketika Salomo telah mati. Tuhan masih menjaga kerajaan itu selama Salomo hidup, karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud, ayahnya. Daudlah yang menyebabkan kerajaan itu tetap utuh pada zaman Salomo. Untuk direnungkan.
Marilah kita mengingat 3 hal di bawah ini. Tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya. Semua dosa akan memulai godaannya dengan suatu perbuatan yang kecil dan tersembunyi kebobrokannya. Salomo digoda dengan kesenangannya akan perempuan-perempuan.